Assalamualaikum. Selamat bergabung kawan pajak di kanal podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, Direktorat Jenderal Pajak. Dan bersama saya Bagas Ardia Rizky, kita akan mengikuti perbincangan yang hangat begitu ya bersama narasumber kami. Ini dia yang pertama dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. Saya sapa dulu. Ini boleh dibuka terlebih dahulu Bapak-bapak. Kita sudah melalui protokol kesehatan juga begitu ya. Dan untuk komunikasi kita lebih lancar, udara lebih segar begitu ya. Saya sapa dulu yang pertama. Ini Kepala Seksi Pengawasan 2 KPP Pratama Raba Bima, ada Bapak Rizky Sahbana. Halo, selamat bergabung kawan pajak. Ya, disapa semuanya dengan Pak Rizky ya. Terima kasih Pak Rizky. Dan selanjutnya Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Raba Bima, ada Bapak Parizal juga bergabung juga bersama kita di kanal podcast KPP Pratama Raba Bima. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ini edisi perdana begitu ya. Oke, dan berbahagia sekali saya membawakan podcast kali ini dengan bintang tamu yang luar biasa yang saya memberikan wawasan kita terhadap dua poin yang sangat penting sekali begitu ya. Ada mengenai program pengungkapan sukarela dan juga mengenai program penyampaian SPT tahunan tahun 2022. Saya langsung saja nih kita masuk ke program pengungkapan sukarela. Saya ke Pak Rizky. Siap. Pak Rizky, oke, ini program pengungkapan sukarela PPS. Betul. Awalnya saya pikir apa program pengungkapan sayang begitu ya. Ini apa sih Mas sebenarnya, kalau boleh didefinisikan paling tidak memberikan pencerahan kepada kami apa itu PPS? Ya, terima kasih Mas Bagas dan kawan pajak. Saya bisa sampaikan, jadi program pengungkapan sukarela atau biasa kita sebut PPS viralnya begitu ya, atau bahasa kerennya nih Voluntary Disclosure Program. Jadi ini adalah program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya melalui pembayaran pajak penghasilan begitu. Jadi yang belum pembayaran pajak penghasilan berdasarkan perolehan harta begitu. Berdasarkan perolehan harta begitu ya. Oke, ini berdasarkan perolehan hartanya. Oke, kalau dari Pak Rizal ada yang ditambahkan terkait yang sudah disampaikan definisinya tadi? PPS sendiri sebenarnya itu adalah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang HPP yang disahkan kemarin tanggal 29 Oktober 2021. Nah, secara aturan sih sebenarnya sejak diundangkan undang-undang itu sudah mulai berlaku. Tetapi beberapa undang-undang yang diubah dalam HPP itu kan ada 6, 4-nya di pajak, 1 cukai sama 1 lagi pajak karbon yang ngetren juga itu. Betul. Jadi dari 4 itu KUP itu diberlakukan sejak diundangkan. Undang-undang PPH-nya berlaku sejak tahun pajak 2022 dan PPN-nya nanti 1 April ini 2022 ini akan berlaku undang-undang HPP itu. Jadi salah satunya nanti tarif pajak PPN bukan 10 jadi 11%. Sudah 11% begitu ya. Tapi kalau Mas Bagas traveling nanti tiketnya akan ada sedikit lah, nambah 1% bisa. Selama ini 10%. Ada kenaikan 1% begitu ya. Karena PPN-nya 1%. Nah, sekarang kita kembali ke PPS. PPS di sini berlakunya mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Jadi cuma 6 bulan itu. Jadi selama 6 bulan. Jadi sekarang sudah memasuki bulan ketiga begitu ya. Berarti masih ada waktu nih sampai dengan nanti 30 Juni 2022 begitu ya. Pak Rizal ya. Oke, kembali lagi. Definisi PPS kan sudah nih begitu. Kapannya tadi programnya juga sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Saya balik lagi ke Pak Rizky nih. Pak Rizky, siapa saja sih yang bisa ikut PPS ini dan apa saja syaratnya? Boleh disampaikan Pak Rizky? Siap. Jadi saya menyampaikan kondisi sebelumnya. Jadi latar belakang kenapa ada PPS itu kita melihat ada dua kondisi. Dua kondisi. Jadi kondisi pertama itu ada wajib pajak yang sudah pernah mengikuti pengampunan pajak atau TA tahun 2016 dulu ya, kita biasa kenal TA, itu belum sepenuhnya melaporkan hartanya begitu. Nah, yang kedua ada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya belum sepenuhnya atau baru hanya sebagian di SPT tahun 2020. Nah, ini yang kita melihat seperti itu. Nah, di samping itu ada kondisi di mana kita Direktorat Jenderal Pajak sudah
melakukan automatic exchange of information. Itu kita mendapatkan data dari instansi ataupun asosiasi atau pihak lain. Nah, kita berikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan hartanya secara sukarela, begitu. Jadi supaya tidak ada dusta lagi gitu, 0-0 lagi lah. Gitu. 0-0 lagi biar tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Nah, saya lanjut. Berarti setelah kondisi tadi, maka ada dua kebijakan di kita istilahnya. Dua kebijakan. Oke. Seperti apa kebijakannya? Nah, kebijakan pertama tadi mengacu kepada kondisi. Jadi yang pertama itu di mana kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. Jadi untuk kebijakan satu ini orang pribadi dan badan. Orang pribadi dan badan. Betul, orang pribadi dan badan yang sudah mengikuti tax amnesty, kemudian kurang atau belum melaporkan sebagian hartanya per 31 Desember 2015 begitu. Jadi misalkan Mas Bagas nih punya harta nih, lupa karena hartanya banyak. Betul, karena harta banyak. Lupa gitu ya. Misalkan punya penthouse seharga 5 miliar di Kapadokia. 5 miliar di Kapadokia begitu ya. Betul. Nah, itu lupa. Nah, makanya kita kasih kesempatan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan dua, yaitu di mana wajib pajak orang pribadi. Nah, kalau yang kebijakan satu tadi hanya untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Kalau yang kedua ini untuk wajib pajak orang pribadi saja. Oke, ada lagi syarat tambahannya. Nah, yang belum melaporkan sepenuhnya, belum melaporkan hartanya di tahun pajak di SPT tahunan tahun 2020. Oke, belum dilaporkan sampai dengan di SPT tahunan 2020 begitu ya. Untuk harta yang dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, setelah si masa amnesti tadi betul, sampai 2015. Iya, Oke. begitu. Ada kebijakan satu, ada kebijakan dua yang sudah disampaikan tadi begitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan syaratnya apa dan siapa saja yang bisa ikut. Oke. Kalau yang kebijakan satu, orang pribadi dan badan usaha begitu ya, sampai dengan 2015 yang pernah ikut tax amnesty. Oke, yang kedua mereka yang memang hanya orang pribadi saja yang belum melaporkan sampai dengan tahun 2020 begitu ya. Oke, menarik ya. Sekarang yang akan saya tanyakan, ada beda tarifnya tidak sih? Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, penerapan tarifnya seperti apa untuk PPS ini untuk di dua kebijakan? Saya sebenarnya pengen melihat lagi tadi yang Mas Bagas kan punya harta banyak. Simpanan katanya. Simpanan. Tapi nggak dalam tanda kutip. Simpanan harta. Simpanan harta. Baik. Begini Mas Bagas, kenapa sih pemerintah memberikan kesempatan lagi gitu loh? Kan pertanyaan itu, dulu kan udah ada TA. Kenapa kok ada seri-serian? Nah, sekarang seperti Pak Rizky sampaikan tadi, ada pertukaran informasi secara otomatis itu. Nah, tapi yang jauh lebih penting lagi sebenarnya, kita dari TA dulu itu kan kita punya jargon apa itu ya, yang ungkap tebus lega ya. Oke, itu saya pernah baca juga, pernah dengar juga itu. Oke. Kita mau lega lagi nih. Mungkin dulu kenapa sekarang yang dulu sudah ikut kok dikasih lagi? Mungkin belum lega kayak. Iya. Kalau punya penthouse belum dilapor semua belum lega. Jadi begini, yang dulu yang sudah pernah ikut TA dia cuma bisa ikut di skema satu tadi. Skema satu. Yang kebijakan satu tadi itu yang terkait orang yang pernah ikut TA yang belum melaporkan semuanya harta. Ini ingat ya, kalau yang PPS ini basisnya harta bukan penghasilan. Gitu. Nah, yang kebijakan dua itu yang memang belum menyampaikan semua penghasilannya. Ini bedanya tadi. Kalau yang TA tadi memang tetap di hartanya. Terus yang di kebijakan dua adalah penghasilan yang belum dilaporkan sampai di SPT 2016 sampai 2020. Nah, kita mau memulaikan 0 sampai 0-nya lagi itu tadi, ya itu tadi gitu loh. Ya udah, kita nggak melihat itu tadi semuanya penghasilan, tapi kita memulai dengan hartanya. Kan penghasilan itu pada akhirnya kan menjadi aset gitu loh. Betul. Nah, itulah yang nanti akan jadi dasar untuk pengenaan tarifnya itu. Tarifnya sendiri, kalau yang memang dibedakan antara kebijakan satu sama kebijakan dua. Kebijakan satu dan dua. Nah, jadi untuk yang sudah pernah ikut TA tadi kan ada dua ya, WP-nya badan sama orang pribadi. Betul. Nah, kalau yang kebijakan dua memang cuma
orang pribadi aja gitu loh, badan nggak lagi gitu loh. Nah untuk yang satu diberi kesempatan itu dengan tarif itu 11, 8 dan 6. 11, 8 dan 6. Ya, dia kalau deklarasi aja kalau dulu 2 ya. 2 Ya, 4 kalau 5 TA, itu betul. TA. Oke. Nah, sekarang untuk yang kebijakan 2 itu di 18, 14 sama 12. Iya. 18 untuk deklarasi luar negeri. Ya, Terus 14 itu deklarasi dalam negeri, 12 itu deklarasi dalam negeri dan diinvestasikan untuk apa namanya tuh? SBN. SBN, hilirisasi. Iya. Ya yang seperti itu gitu lah. Jadi tarifnya memang berbeda. Intinya sih sebenarnya untuk WP sendiri kalau sudah saya tahu DJP tahu itu ngapain lagi sih ditunda gitu loh. Oke. Waktunya cuma singkat gitu kira-kira. Cuma Ini, 6 bulan begitu ya. 6 bulan, Dan tinggal 3 bulan lagi ini kita sudah berjalan 3 bulan. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke, kawan pajak sudah disampaikan tadi oleh Pak Rizky dan juga Pak Rizal ya. Masih ada waktu untuk mengikuti PPS ini dan yang paling menarik kan waktunya masih ada nih. Yang membuat kita penasaran adalah seperti apa sih manfaatnya. Kita nanti akan bahas bersama 2 narasumber kami yang sudah hadir hari ini dan perbincangan kita semakin hangat begitu ya. Kita akan kembali setelah jeda tayangan berikut ini. Selamat bergabung kembali di kanal podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, masih bersama Bagas Ardia Rizky. Dan kembali ya dengan 2 narasumber kami begitu ya, ada Pak Rizal dan juga Pak Rizky. Kalau tadi terakhir ke Pak Rizal, saya sudah menjanjikan kepada kawan pajak dimanapun berada tadi mengenai manfaat keikutsertaan di program pengungkapan sukarela PPS ini. Saya ke Pak Rizky deh. Ya. Pak Rizky, manfaat apa sih yang kita dapatkan pada saat kita mengikuti PPS tadi, walaupun sudah sempat disampaikan begitu ya, terkait mau ungkap atau diungkap gitu ya. Pak Rizky silakan. Iya. Terima kasih Mas Bagas. Ini berarti karena memang terbatas syarat dan ketentuan berlaku, termasuk tadi Pak Rizal sebelumnya juga sudah sampaikan terbatas, jadi cuma 6 bulan gitu. Nah kalau kita kan di WITA Mas Bagas ya, jadi sebenarnya 6 bulan 1 jam. 6 bulan 1 jam karena waktu Indonesia Barat di akhirnya begitu. Jadi kalau misalnya nanti jam 24 masih pengen nih misalkan bisa tambah 1 jam lagi. Masih 1 jam lagi sampai pukul 25.00. Betul. Jadi ini karena diskon begitu ya, fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak, maka di samping terbatas kita lihat manfaatnya begitu ya. Jadi sangat besar manfaatnya yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi dengan tarif yang rendah begitu ya. Kalau wajib pajak kita ambil yang kebijakan 1. Kebijakan 1 betul. Yang kebijakan 1 untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak mengungkapkan ketahuan begitu ya tadi. Ketahuan tidak mengungkapkan harta sepenuhnya di surat SPH begitu ya, itu akan dikenakan sanksi sebesar 200%. Gitu, Oke, pada saat tidak diungkap begitu dalam si SPH 200%, ini. Betul, 200%. Nah, di samping itu juga manfaatnya adalah nantinya bagi wajib pajak orang pribadi dan badan di kebijakan 1 ini yang mengikuti PPS itu akan tidak dijadikan sebagai dasar penyelidikan atau penyidikan untuk pidana pajak begitu. Oke, tidak dijadikan dasar penyelidikan pidana pajak. Betul. Baik. Nah, untuk yang kebijakan 2, untuk yang wajib pajak orang pribadi yang tidak atau belum melaporkan sepenuhnya harta pada SPT tahunan tahun 2020, maka untuk SPT atau untuk kewajiban perpajakan di tahun 2016 sampai dengan 2020 itu tidak dikenakan ketetapan pajak. Begitu. Jadi nggak ada SKP begitu ya Pak ya. Betul. Untuk yang diungkapkan di 2016 sampai dengan 2020. Betul. Jadi bisa tadi aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Oke, itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Iya. Oke, sebelum kita tidur nyenyak nih, saya ke Pak Rizal deh. Oke, Pak Rizal, kalau tadi kan sudah disampaikan nih tentang manfaatnya. Sekarang konsekuensinya apa kalau tidak ikut? Oke, di luar konteks ini tidak sedang menakut-nakuti kawan pajak begitu. Jadi ada manfaat, tentu ada konsekuensinya juga pada saat kita ikut atau tidak ikut begitu ya. Kalau tidak ikut, seperti apa?
Gini, sebenarnya kita mengharapkan semua kawan pajak itu ikut gitu. Oke. Jadi nggak ada yang menerima konsekuensi dari ketidakikutan ini. Oke. Tapi semua kebijakan biasanya ada juga yang tidaknya gitu loh. Oke. Nah itu sudah terjaring. Yang pertama untuk WP kebijakan 1 tadi, yang WP sudah ikut TA, untuk badan itu akan kena tarif 25% sesuai aturan dari undang-undang. Terus undang-undang TA ya, mereka kenanya undang-undang TA. Terus untuk orang pribadinya tuh kena tarif 30%, tambah UMKM itu 12,5%, dan sanksinya tadi Pak Rizky sudah bilang itu 200%. Sayang sebenarnya PPS ini kan grid sale ya, Betul. Mas Bagas ya. Grid sale kok nggak mau gitu loh. Kapan lagi begitu ya? Gitu loh. Oke. Cuma 6 bulan gitu. 6 bulan. Nah, itu untuk yang kebijakan 1. Untuk kebijakan 2 itu sudah mengacu ke undang-undang KUP ya, ini KUP. Jadi atas harta yang kurangnya itu tadi dikenakan 30% sama sanksi pasal 13 itu. Jadi kalau kami sendiri sih berharap semua kawan pajak itu udahlah kita buka-bukaan, toh dari DJP sendiri sudah punya datanya gitu loh. Nanti oh iya gue mau ngapain lagi gitu loh. Kita Toh, ungkapkan saja. ungkapkan begitu aja ya. gitu loh. Toh ini kontribusi untuk negeri Betul. kita juga gitu loh. Mungkin itu Mas Bagas kalau ini. Ya, menarik. Ini kalimat terakhirnya saya suka ya. Jadi ungkapkan saja begitu ya. Jujur-jujurlah pada negaramu begitu ya. Karena memang yang kita sampaikan memang juga untuk membangun negeri yang lebih baik dengan penerimaan pajak yang lebih baik juga. Gitu kan ya Bapak-bapak ya. Oke, menarik bukan? Nah, lebih menarik tadi sudah disampaikan pengungkapannya ada sampai dengan tahun 2020 begitu ya. Sekarang kita sudah masuk ke tahun 2022. Sudah ada nih yang rutin secara tahunan kita lakukan, yaitu penyampaian SPT tahunan tentunya tahun 2022. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyampaian SPT tahunan tahun 2022 bersama 2 narasumber kami tetap di podcast KPP Pratama Raba Bima, masih bersama saya Bagas Ardian Rizky. Ya, kembali bergabung di kanal podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, masih bersama saya Bagas Ardian Rizky, dan kembali ke 2 bintang tamu istimewa hari ini begitu ya. Oke, panas, semakin panas. Kenapa panas? Karena kalau tadi PPS 3 bulan lagi silakan dimanfaatkan begitu ya. Kalau yang ini sudah lebih dekat lagi. Ini mengenai kewajiban tahunan dari wajib pajak ini. Sudah menghitung hari. Sudah menghitung hari. Langsung saja deh ngomong-ngomong menghitung hari, seberapa panjang lagi kah masa menghitung hari kita ini akan habis? Kalau boleh ditanya jatuh temponya sampai kapan ini Bapak untuk SPT tahunan? Iya, terima kasih Mas Bagas, kawan pajak. Jadi karena tinggal menghitung hari, batas waktu pelaporan penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Baik. Ini adalah 31 Maret tahun 31 berikutnya. Maret orang pribadi. Betul. Berarti kalau untuk tahun pajak 2021 maksud saya adalah di 31 Maret 2022 begitu. Oke. 31 Maret 2022 Ya, untuk orang pribadi. Untuk WP badan, wajib pajak badan nanti ada masih 1 bulan lagi, yaitu di 30 April 2022. Oke. 30 April 2022 untuk wajib pajak badan begitu ya. Oke, itu tadi jangka waktunya begitu yang masih ada dan memang sudah dekat sekali begitu ya. Sekarang saya ke Pak Parizal. Pak Parizal, terkait SPT ini, yang jelas pengisiannya mungkin secara umum sama begitu ya. Kalau boleh diingatkan kembali kepada kita semua, poin-poin apa sih yang harus kita siapkan dalam rangka pengisian SPT ini? Oke. Mungkin yang pertama, tidak semua orang mengisi SPT yang sama. Itu dulu mungkin jenis yang itu. Ya. Jadi kalau Mas Bagas itu sebagai karyawan dan penghasilan saya kira sih lebih di atas 60 juta ya setahun ya. Amin. Atau 60 miliar ya. Beli penthouse saya. Ya nanti kalau beli itu dilaporin di TPS itu ya sudah lama tapi nyambung. Jadi kalau untuk karyawan sendiri yang penghasilannya di atas 60 juta, dia harus menggunakan form 1770 S di atas 60 1770 S begitu ya. Iya. Ini yang karyawan begitu ya Pak ya. Oke. Untuk karyawan di berpenghasilan di bawah 60 juta setahun itu dia menggunakan 1770 SS. Oke. Kalau pajak ini boleh diingat nih. Ini untuk karyawan di atas 60 juta tadi 1770
S begitu ya. Di bawah 60 juta penghasilan dalam 1 tahun itu 1770 SS. Oke, clear sudah. Clear. Selanjutnya silakan. Untuk berikutnya, untuk wajib pajak orang pribadi usaha, dia mengisi SPT 1770. Itu nggak ada lagi, nggak ada S, M, XL, OL nya nggak ada. Cuma 170 polos saja. Gitu. Jadi polos saja itu ya. Jadi kalau karyawan aja yang punya S dan SS. Oke. Nah untuk yang ketiga tadi ya, kita masuk yang keempat itu jenis wajib pajak badan. Tadi Pak Rizky sampaikan batas waktunya dia di 30 April, nah dia menggunakan form 1771. Nah itu sekarang sebenarnya jauh lebih mudah karena kita semua pengisian itu sudah menggunakan online semua. E-filing itu jauh lebih mudah gitu. E-filing jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Ada panduannya sendiri. Bagi wajib pajak juga lebih murah lah gitu untuk ongkos dalam kepatuhan dia gitu dengan online seperti itu. Saya kira itu ini Mas Bagas. Dan ini ngomong-ngomong soal online nih, masih terdapat tidak sih wajib pajak memang melaporkan dengan menggunakan pelaporan formulir begitu secara manual? Pak Rizky bagaimana? Iya, kalau khususnya di KPP Pratama Raba Bima memang tidak semua melek teknologi begitu ya. Tapi memang kita upayakan menghimbau kepada wajib pajak untuk bisa melaporkan SPT tahunan secara online karena apalagi pandemi seperti ini Mas Bagas, jadi bisa dari rumah, bisa sambil ngopi, bisa sambil leluasa lah begitu waktunya. Dan jadi tatap muka juga memang sedang dikurangi begitu ya. Betul. Jadi nggak harus ngantri di apa namanya di kantor pajak begitu, kecuali memang kawan pajak ada yang mau ketemu Bapak Rizal begitu sekalian mau konsultasi ketemu Pak Rizky juga gitu ya. Begitu. Jadi itu beda lagi karena kalau ketemu saya ada jam kerjanya. Oh, ada jam kerja. Kalau online kan pasti 24 jam. Oke. Kalau ini cuma 8 sampai 4 gitu ya. Ikut jam kantor. Oke, jauh lebih mudah online. Oke. Jadi kawan pajak, laporkanlah pajaknya secara online gitu ya. Karena apa? Karena mempermudah kita semua. Sudah disampaikan juga tadi dengan Pak Rizky dan juga Pak Rizal, ada banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dengan melaporkan pajak secara online. Oke, waktunya sudah saya tanyakan. Pelaporannya bagaimana sudah ditanyakan juga. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah jika wajib pajak tadi kan melaporkan pajak secara online nih, dan itu kita sudah menghimbau dengan sangat begitu ya. Betul. Untuk mendapatkan kemudahannya, masih terdapat kesulitan dalam pengisian. Apa yang harus mereka lakukan ini? Mungkin Pak Rizky sekarang. Iya. Terima kasih Mas Bagas. Jadi kalau ada kesulitan terkait misalkan kita nih di KPP Pratama Raba Bima Mas Bagas, jadi ada yang kemarin kita layanan di luar kantor, jadi memang kendalanya jaringan. Begitu. Jaringan, nah itu bisa memang datang ke kantor pajak untuk nanti kita bantu pengisiannya, artinya dibimbing begitu ya, dibimbing dengan online begitu. Nah atau bisa juga konsultasi dengan chat, itu lebih mudah. Konsultasi dengan chat, ini juga terbuka? Ya terbuka. Seperti apa layanan chat yang diadakan di KPP Pratama Raba Bima? Jadi bisa melalui Linktree, nanti Linktree langsung bisa WhatsApp ke masing-masing AR untuk layanan konsultasi pengisian SPT tahunan. Jadi jauh lebih mudah. Kita bimbing, kita pandu bagaimana cara mengisi SPT tahunan secara online begitu. Oke, jadi tidak datang langsung, bisa melalui chatnya juga. Betul. Oke, canggih kan kemudahan dari KPP Pratama Raba Bima. Oke, sekarang saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi kan bisa melakukan konsultasi begitu ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan sebenarnya masih konsep yang sebelumnya gitu ya. Apa saja sih yang dilaporkan di SPT tahunan begitu ya. Ini kita kembali membuka cakrawala kita mengenai SPT gitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Bagas. Untuk SPT tahunan itu yang pertama kalau kita sudah buka di DCP online itu, yang pertama pastinya mengisi penghasilan kita setahun. Penghasilan setahun, tinggal ngikutin aja tuh sebenarnya sudah dipandu dengan sangat-sangat detail gitu loh. Petunjuknya sudah ada. Sudah ada. Secara formulir ada, secara petunjuk juga ada gitu loh. Nah penghasilan kalau bagi kita karyawan kita sudah punya juga dari, kalau saya ASN saya punya bukti potong dari pemerintah begitu ya. Bendahara sudah membagikan saya, biasa paling bulan Januari sudah gitu loh, sudah dibagikan, ya tinggal memindahkan angka dari formulir itu ke formulir SPT-nya. Nah mungkin itu juga untuk kawan-kawan pajak,
Jadi kalau dapat bukti potong dari pemberi kerja atau dari bendahara untuk yang ASN itu belum selesai. Disimpan, jangan disimpan gitu ya. Jangan disimpan. Itu belum selesai. Nah, ada kewajiban pelaporan atas penghasilan kita. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah dipotong oleh bendahara dan disetorkan ke negara itu. Betul. Kita laporkan lagi dalam bentuk SPT tahunan itu. Oke. Nah, isinya itu tadi adalah penghasilan. Terus yang berikutnya itu ada daftar harta. Daftar harta di situ juga banyak lah gitu. Ada macam-macam lah itu. Dari penghasilan ada harta bergerak gak bergerak semuanya ada di situ. Terus ada hutang juga kewajiban. Penghasilan tadi sebenarnya masih banyak juga ya. Tidak hanya penghasilan dari Penghasilan utama begitu ya. Nah, ada yang final juga. Misalkan saya dapat bunga deposito, itu kan masuk final itu. Udah ada finalnya juga. Jadi jenis penghasilan itu banyak gitu loh. Ada dari dari kerja, dari usaha, final, bukan objek, ada juga bukan objek, misalnya kayak warisan, saya dapat warisan dari orang tua, bukan objek, bisa semuanya dimasukkan gitu, dimasukkan di situ. SPT. Jadi bahwa SPT itu tidak hanya untuk melaporkan penghasilan saja begitu ya. Ada jenis unsur lain yang bisa dilaporkan, termasuk juga harta kewajiban. Harta kewajiban, dan ada lagi saya harta yang ini yang sangat berharga gitu. Saya laporkan juga di grup itu. Harta yang paling berharga. Harta yang adalah keluarga nih. Itu. Lapornya di mana? Itu ada daftar ininya, daftar keluarga. Jadi daftar keluarga. Tabungan. Oke. Nah, jadi tidak hanya ada harta bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak-gerak juga, yang bergerak-gerak juga. Harta yang paling berharga yang paling berharga di situ. Oke. Saya kira itu ininya. Ini Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Oke, makin menarik gitu. Kalau sekarang yang saya tanyakan adalah ada jelas kemungkinan wajib pajak. Aduh, saya tahun ini tidak ada penghasilan ini. Usaha saya juga tidak jalan ini. Kebetulan tahun ini juga selama 1 tahun saya resign dari pekerjaan saya, tidak mendapatkan penghasilan. Masih wajib lapor nggak sih? Iya. Pak Rizky deh sekarang. Jadi kewajiban pelaporan itu baik yang punya penghasilan atau yang tidak berpenghasilan. Oke. Tuh, jadi untuk yang wajib pajak mungkin karena pandemi atau bagaimana begitu ya. Jadi tahun ini mungkin tidak ada penghasilan, itu tetap punya kewajiban, masih tetap punya kewajiban pelaporan SPT tahunan dengan melaporkan nihil begitu Mas Bagas. Jadi nihil. Nah, kecuali memang wajib pajak yang sudah NPWP-nya sudah dihapus atau misalkan statusnya kalau aktif masih harus begitu ya. Tapi kalau misalkan non efektif, misalkan ASN kemudian sudah pensiun begitu ya, kan sudah tidak ada penghasilan lagi. Nah, itu bisa nanti non efektif kemudian tidak punya kewajiban pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi pastikan dahulu statusnya betul, begitu ya. Aktif, aktif, non efektif betul. begitu. Dan perlakuannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky tadi untuk kewajiban pelaporannya seperti apa. Oke, kalau ini sebelum kita ke pertanyaan penutup nih ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau secara umum di KPP Pratama Raba Bima sendiri, kendala pelaporan SPT apa sih yang paling sering dihadapi oleh wajib pajak? Pak Rizal ini silakan. Kalau saya lihat sih sebenarnya kendalanya itu kangen sama saya kali pengen jumpa gitu ya. Jadi yang pertama mungkin ada ketidakpedean mereka kalau ngisi sendiri gitu. Iya. Oke, takut salah, takut keliru. Gitu. Datang-datang ke kantor itu, Pak saya mau isi SPT. Udah ada ini, udah bisa ada ini enggak apa Evin segala macam sudah ada. Ya tinggal isi. Ya dibantu Pak. Ya gitu. Masih dibantu. Lebih tenang. Dia memang mereka harus ke kantor minimal sama orang pajak gitu. Tapi mungkin ada juga di 2 tahun terakhir ini Mas Bagas, mungkin dari program Humas juga kita merekrut itu relawan pajak. Relawan pajak. Jadi ini diikut sertakan. Relawan pajak kita bermitra dengan kampus di Bima ini gitu. Jadi udah 2 tahun. Memang sejak pandemi memang tidak semobile sebelum pandemi ya. Betul. Setelah pas pandemi kita memang harus membatasi juga, protokol harus ketat. Betul. Terkait ini kebijakan pemerintah juga gitu loh. Nah itu kita libatkan, alhamdulillah efektif gitu loh. Karena mungkin secara kultur mereka sama dengan ini. Betul. Jadi nyaman lah gitu loh.
nyaman dengan adik-adik ini. Mungkin Jadi- masih muda juga nyaman juga gitu. Jadi merasa belajar sama-sama Sama-sama. begitu ya, dan berasa sebenarnya kita berada di luar kantor pajak, Iya. tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan Betul. edukasi pengisian Betul. SPT tadi begitu ya. Saya kira itu memang bagus sekali karena untuk yang respon dari wajib pajak pun rata-rata sangat puas gitu di asistensi sama teman-teman relawan itu. Oke, KPP Pratama Raba Bima ya, dengan begitu banyak kendala tetapi juga tidak begitu pusing memikirkannya karena masih banyak solusi yang bisa kita ambil, termasuk dengan pemberdayaan relawan pajak tadi begitu ya Pak ya. Oke, Bapak-bapak, ini kita sudah di penghujung podcast kita perdana hari ini, dan kalau ada satu kalimat indah begitu ya, atau memang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan program pengungkapan sukarela HPPS dan juga penyampaian SPT tahunan tahun 2022, saya mulai dari Pak Rizky, pesan apa yang ingin disampaikan? Saya kasih pantun boleh? Oh, kasih pantun Kasih boleh? pantun buat Oke. kawan pajak. Kalau itu saya dulu Oh boleh, silakan Pak Rizal. ditutup sama pantun. Oh, iya. oke. Pesan dulu. Oke, baik, ke Pak Rizal terlebih dahulu. Kalau dia pantun saya pantun nanti tabrakan. Oh iya. Gayung Nggak bersambut boleh kalah nanti ilmu. kita pantun-pantunan ya. Oke, saya mau serius kali ini. Oh, Oke, ini serius. Saya harus Ini serius. kalau yang untuk himbauan ini harus serius kayaknya. Nanti pantun itu saya gong juga. Gitu. Jadi yang kita bahas hari ini PPS untuk teman pajak, saya kira kesempatan great sale itu nggak datang 2 kali gitu loh. Oke. Dan ini pemerintah memberikan kesempatan yang tidak akan datang lagi gitu loh. Saya kira itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin biar tidurnya nyenyak gitu loh. Kami punya datanya kalau memang ini gitu loh. Kami punya datanya. Nah untuk kepatuhan SPT saya kira tinggal kurang lebih 2 minggu. Mungkin segera untuk disampaikan untuk menghindari sanksi. Jadi sama seperti Mas Bagas sampaikan tadi, kalau nggak melakukan ini konsekuensinya ada gitu loh. Oke. Saya kira itu untuk himbauan secara serius. Oke, itu imbauannya serius sekali begitu ya. Jadi manfaatkanlah si program pengungkapan sukarela ini begitu ya. Sebelum waktunya habis, laporkan juga pajaknya tepat waktu dengan data yang lengkap, benar dan juga jelas begitu ya Bapak-bapak ya. Oke, ini kita tunggu nih pantunnya seperti apa. Saya silakan ke Pak Rizky. Pak Rizky punya pantun apa untuk Punya pantun untuk PPS dan SPT. untuk PPS dan SPT. SPT. Kawan pajak silakan disimak pantunnya. Silakan Pak Rizky. Siap. Nonton MotoGP di Mandalika. Oh, Cakep. cakep. Jangan lupa ketemu Mark Marquez. Cakep lagi. Kepada warga Bima, mari kita sukseskan program PPS. Iya. Boleh dong kasih tepuk tangan kita semua. Satu lagi Mas Waka. Masih ada satu lagi, Masih ada silakan. satu lagi. Untuk SPT. Untuk SPT tadi untuk PPS, ini untuk SPT. Nah, silakan. Berakit-rakit ke hulu. Cakep. Berenang-renang ke tepian. Cakep. Sebelum pergi ke penghulu. Ya. Siapa Pak Rizal? Sebelum pergi ke penghulu, jangan lupa lapor SPT tahunan. Oh iya. Oke, itulah dia semakin kaya hasanah kita dengan pantun penutup dari Pak Rizky begitu ya. Oke, sekali lagi saya Bagas Ardia Rizky mengucapkan terima kasih kepada Kepala Seksi Pengawasan 2 Bapak Rizky Sabani. Terima kasih Bapak sudah bergabung, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Raba Bima Bapak Pak Rizal yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak-bapak, kami doakan Bapak-bapak sehat selalu begitu ya, untuk telah memberikan kontribusi, memberikan edukasi, informasi kepada kita semua betapa pentingnya pajak ini dengan program-programnya begitu ya. Dan saya Bagas Ardia Rizky undur diri dari hadapan kawan pajak dimanapun berada begitu ya. Sudah ditutup dengan pantun, rasanya tidak lengkap tanpa pantun dari saya begitu ya. Dari KPP Pratama Raba Bima, saya Bagas Ardia Rizky menutup dengan pantun seperti ini. Upin Ipin ikut repatriasi. Saya Bagas Ardia Rizky ngucapin terima kasih. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.